Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master Pendidikan, kita bertemu lagi secara virtual di channel Master Pendidikan, channel yang menjadi referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Sobat Pendidikan, ada sebuah ungkapan dari salah satu filsuf Yunani kuno. Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu, mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan zamanmu. Kemudian izinkan saya mengutip satu lagi dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya, di dunia pendidikan, kita tidak asing lagi dengan namanya kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan untuk sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih lengkapnya. Tentu di Indonesia sudah berapa kali perubahan kurikulum. Ya, sudah tahu Sobat Pendidikan, sebanyak 10 kali perubahan. Ya, itu dimulai dari tahun 1947, artinya pasca kemerdekaan baru ada kurikulum yang ditetapkan sebagai panduan untuk pembelajaran di sekolah atau di dunia pendidikan. Sobat Pendidikan, jika kita runut sejarah pendidikan, itu bisa kita bicara dari prakolonialisme sebelum datangnya penjajahan, artinya di masa kerajaan, kemudian masuk ke kolonialisme ketika masa penjajahan, kemudian pasca kolonialisme atau pasca kemerdekaan. Tapi kurikulum ini berlaku setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Sobat Pendidikan, pertama itu ada kurikulum 1947 ya, yang dinamakan itu rencana pelajaran 1947. Nah, kemudian ini baru dilaksanakan tahun 1950. Untuk kurikulum 1947 ini bersifat politis ya, karena waktu itu ada peralihan dari pendidikan zaman kolonialisme ke pendidikan nasional. Artinya di kurikulum ini ditanamkan ya, lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, kemudian manusia itu adalah sama, sejajar, tidak ada bedanya di muka bumi. Nah, ini kesadaran bermasyarakat dan bernegaranya sangat kuat di kurikulum 1947. Kemudian yang kedua, berkembang menjadi kurikulum 1952 atau dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Jadi kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya dari membangun nasionalisme, jiwa nasionalisme pada waktu itu, kemudian di pelajaran itu dihubungkan dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Kurikulum kembali berkembang menjadi kurikulum 1964. Ini dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Nah, ciri dari kurikulum 1964 adalah supaya rakyat yang mempunyai keinginan jadi mendapat pengetahuan akademik di jenjang SD. Baru ada SD gitu ya. Kemudian pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, kemudian jasmani. Ini di kurikulum 1964. Kemudian berkembang kembali menjadi kurikulum 1968. Ini
pertama kali peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, tentu Sobat Pendidikan tahu Orde Lama berpindah ke Orde Baru, ini juga bersifat politis, ya, karena kurikulum ini bertujuan untuk memperkuat kembali nilai Pancasila. Nilai Pancasila, ya, kemudian moral, budi pekerti, jasmani. Nah, ini perwujudan dari tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau di kurikulum 1968 ini mempunyai ciri pelajarannya itu teoritis. Ya, banyak teori-teori berkembang di sini, disampaikan kepada peserta didik, ya. Kemudian titik beratnya itu pada materi yang diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, keterampilan itu ada di sini, sudah ada. Kemudian mengembangkan fisik serta sehat jasmani, gitu ya. Ini kurikulum yang keempat yang ada di Indonesia. Kemudian kurikulum berkembang kembali menjadi kurikulum 1975. Artinya ini pendidikan pengembangan dari kurikulum 1968. Adanya TK, ya, kemudian SD ya lebih terstruktur begitu di sini di kurikulum ini. Kemudian dikenal ada pengenalan mengenai istilah satuan pelajaran. Kemudian ada beberapa mata-mata pelajaran, gitu ya. Nah, ini baru mulai di kurikulum 1975. Selanjutnya kurikulum berubah kembali, ya, menjadi 1984. Ini ciri khas dari kurikulum 1984 adalah adanya pendekatan proses keahlian. Ya, kemudian disebut juga, ya, di kurikulum 1984 ini adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan. Artinya ada revisi, ya. Ada revisi disempurnakan dari 1975. Nah, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, ya, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, ya, kemudian melaporkan. Ini kita kenal dengan CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Ini orientasinya sudah mulai ke siswa yang menjadi center di 1984. Kemudian kurikulum berubah kembali, ya, di 1994. Kurikulum 1994. Nah, ini di kurikulum terbaru ini banyak kritikan, ya, karena beban belajar ini terlalu padat, berat. Ya, jadwal pelajaran mungkin banyak di sini, ya, ditambah juga muatan lokal, ya, kesenian, keterampilan. Jadi di sini waktu porsi para pelajar itu makin berat, ya, karena ditambah dengan harus ada muatan lokal dan lain sebagainya. Kemudian kurikulum berubah di tahun 2004, ya. Kita kenal kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ini sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Ada 3 unsur pokok di KBK ini. Pertama, pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Kemudian indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Itu indikator dari KBK. Nah, cirinya dari KBK ini adalah menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal atau secara kelompok. Kemudian berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan, sudah mulai ada metode-metode, sumber belajar juga tidak hanya guru, ya, akan tetapi di sini ada yang lainnya yang harus dicari oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang ke-9, kurikulum itu menjadi 2006. Jadi hanya 2 tahun saja KBK berlaku, dari 2004 berubah
menjadi 2006, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini guru mampu dituntut mengembangkan silabus, ya sudah mulai ada silabus, kemudian harus disesuaikan dengan keadaan sekolah, ya, kemampuan sekolah atau satuan tingkat pendidikan paling bawah. Jadi kurikulum ini di pusat sudah ada, kemudian harus disesuaikan di tingkat paling bawah, yaitu sekolah, untuk pengembangannya. Yang terakhir, ya, yang ke-10 sampai saat ini itu ada kurikulum 2013. Tentu ini ada juga revisi di tahun 2017, ya. Di sini banyak materi yang dirampingkan di 2013 ini, jadi perbedaannya, ya, seperti bahasa Indonesia, kemudian PPKN, ya, kemudian ada juga materi yang ditambah seperti matematika, itu di porsinya ditambah, ya. Bahkan dari matematika misalkan kelas awalnya kelas 2, ya, kelas 2 atau kelas 8 itu ditarik ke kelas 7 karena ada penambahan nanti di kelas 9 dan lain sebagainya. Nah, saat ini Indonesia sedang menggunakan kurikulum 2013. Artinya dari tahun 1947 sampai tahun 2013 itu hampir 66 tahun Indonesia berganti 10 kali kurikulum untuk panduan pembelajaran atau untuk mencapai tujuan pembelajaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat Master Pendidikan, ketika Sobat Master Pendidikan sadar akan kurikulum ini, waktu sekolah ini menggunakan kurikulum tahun berapa, ya, boleh sharing di komentar, ya, bagaimana kesannya, bagaimana rasanya menggunakan kurikulum pada waktu itu, ya, dengan kurikulum saat ini tahun 2013. Baik itu Sobat Pendidikan yang terjun langsung di dunia pendidikan ataupun menjadi orang tua dari salah seorang siswa mungkin yang hari ini menggunakan kurikulum 2013. Dan apakah kurikulum 2013 ini masih relevan dengan hari ini adanya COVID-19 yang menuntut teknologi, ya, belajar jarak jauh, kemudian teknologi sekarang makin pesat, ya. Apakah kurikulum 2013 masih berlaku ataupun sudah tidak berlaku? Ya, ini perlu didiskusikan, ya, karena tadi di awal ada kutipan bahwa pengajaran itu harus sesuai dengan zamannya, ya. Kita hanya beropini saja bahwa harapannya adalah tetap kurikulum apapun Indonesia, pendidikan Indonesia harus unggul di kancah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.